Baik teman-teman, kita ke nomor 2 tentang materi kesebangunan. Soalnya adalah suatu indikator dari suatu kompetensi dasar pada pembelajaran geometri adalah menjelaskan panjang sisi suatu segitiga berdasarkan kesebangunan dua segitiga. Materi yang paling sesuai untuk mencapai indikator tersebut adalah A. Syarat kesebangunan dua segitiga, B. Pengertian kesebangunan dua segitiga, C. Ciri-ciri kesebangunan dua segitiga, D. Perbandingan sudut-sudut dua segitiga sebangun. Yang E, sifat-sifat kesebangunan dua segitiga. Nah, melihat pilihannya ini teman-teman, yang paling benar ya yang E ya, sifat-sifat kesebangunan dua segitiga. Karena kita tahu ya, kalau untuk menjelaskan panjang sisi suatu segitiga itu berdasarkan kesebangunan dua segitiga, kita tidak cukup hanya mempelajari pengertian-pengertiannya, syaratnya, dan ciri-ciri kesebangunannya. Kan tetapi peserta didik harus mempelajari sifat-sifat kesebangunan dua segitiga, dimana kan kita tahu sifat-sifat dua segitiga ini dikatakan sebangun, perbandingan sisi yang bersesuaian sama, kemudian sudut-sudut yang bersesuaian juga sama besar. Jadi kalau sifat-sifatnya itu sudah kita tahu terlebih dahulu, ya pastinya kita sudah bisa untuk mencari panjang sisi suatu segitiga berdasarkan kesebangunan dua segitiga. Sifat-sifatnya dulu kita ketahui, baru bisa untuk memahami syarat, pengertian, ciri-ciri, dan perbandingan nantinya. Cukup jelas teman-teman nomor 2 ya. Baik teman-teman, kita lanjut ke soal nomor 3. Suatu indikator dari materi sistem koordinat ialah menentukan kedudukan garis yang sejajar dengan sumbu X. Media yang paling sesuai untuk digunakan dalam pembelajaran agar indikator tersebut tercapai ialah A. Slide PowerPoint dengan gambar bidang koordinat dan sebuah garis yang melalui titik 20. B. Video pembelajaran yang menampilkan garis sejajar sumbu Y. C. Papan dengan koordinat dengan paku sebagai titik-titiknya, serta sebuah benang dengan posisi tegak lurus terhadap sumbu Y. D. Lembar kerja terstruktur tentang tempat kedudukan titik pada bidang koordinat. E. Kertas manila yang terdapat gambar bidang koordinat serta sebuah garis yang melalui titik 0,5 dan 3,0. Nah, sebenarnya pemahamannya mudah sih teman-teman. Kita perlu tahu bahwasanya kan kurikulum 2013 itu bahwa pembelajaran itu harus bisa membawa peserta didik dari diberitahu ke mencari tahu. Jadi intinya di sini mencari tahu. Sesuai dengan indikator itu kita harapkan siswa mencari tahu bagaimana bagaimana menentukan kedudukan garis yang sejajar dengan sumbu X. Jadi pilihan yang paling tepat di sini adalah yang D, lembar kerja terstruktur tentang tempat kedudukan titik pada bidang koordinat. Jadi di sini belum langsung dikasih tahu, cuman dari lembar kerja atau media pembelajaran yang kita berikan melalui lembar kerja terstruktur, siswa di sana bisa mencari tahu bagaimana untuk menentukan garis yang sejajar dengan sumbu X. Sedangkan pilihan yang A, B, C, dan E adalah tidak mencari tahu lagi teman-teman ya. Cukup jelas bisa dibaca teman-teman ya. Jadi bagaimana kita memahami apa yang akan ditanya, karena ini hanya soal pedagogik, bukan untuk menghitung. Oke, nomor 4 teman-teman. Diketahui satu indikator menghitung panjang garis singgung persekutuan luar dua lingkaran. Soal berikut yang paling tepat untuk mengukur capaian indikator tersebut ialah, nah lagi-lagi soalnya tentang matematika, cuman kita di sini bukan untuk menghitung, namun memahami bagaimana hubungan dari setiap indikator, kompetensi dasar, tujuan pembelajaran. Nah, seperti itu dia. Jadi untuk jawabannya kita lihat yang A, panjang garis singgung persekutuan luar dua buah lingkaran adalah 12 cm dan jarak dua titik pusat lingkaran tersebut adalah 13 cm. Jika panjang salah satu jari-jari lingkaran adalah 8 cm, luas lingkaran yang lainnya adalah, nah di sini sudah dikasih tahu panjang garis singgung persekutuan luar dua lingkaran adalah 12 cm. Sedangkan di sini kita disuruh menghitung panjang garis singgung. Oke, tidak termasuk lagi. Yang B, diketahui dua buah lingkaran dengan pusat di A dan B, masing-masing berjari-jari 34 cm dan 10 cm. Garis CD merupakan garis singgung persekutuan luar. Bila CD sama dengan 32 cm, panjang AB adalah, nah di sini juga udah dikasih tahu garis singgung persekutuan luar itu yaitu CD. Kemudian yang C, 8 buah roda dililit dengan tali seperti gambar berikut. Masing-masing roda diameternya 14 cm. Tentukan panjang tali yang melilit roda-roda tersebut. Oke, kita langkahi dulu ini teman-temannya. Belum dikasih tahu untuk panjang yang garis singgung luar lingkaran. Yang D,
Panjang jari-jari lingkaran dua lingkaran adalah 29 cm dan 14 cm. Panjang garis singgung persekutuan luarnya 36 cm. Nah, ini juga sudah jelas teman-teman ya. Panjang garis singgungnya sudah dikasih tahu. Yang apa yang dimaksud dengan garis singgung lingkaran luar dua lingkaran? Nah, ini kita simpan dulu teman-teman ya, karena dia bukan untuk mencari panjang garis singgung dua lingkaran. Oke, kita lihat yang C itu. Jawaban yang paling benar adalah C. Karena di sini yang ditanya, tentukan panjang tali yang milik roda-roda tersebut. Oke, baik teman-teman, nomor 4 ini kan lagi-lagi saya bilang di sini bukan menghitung. Namun bagaimana pemahaman kita dengan indikator yang diketahui ataupun kompetensi dasar diketahui, atau yang ditanya pun nanti tentang kaitannya terhadap capaian indikator. Di sini yang paling ditekankan adalah pemahaman kita, bukan perhitungan pedagogiknya, cuman dikaitkan dengan materi matematika. Cuman pada kali ini akan terus saya buat contoh-contoh soal. Nanti pastinya kan soal-soal di bagian untuk soal matematika tidak jauh beda dengan materi-materi seperti ini. Jadi saya buat untuk yang C itu ya, karena jawaban yang benar tadi C. Untuk 8 buah roda dililit. Nah, kita buat di sini rodanya. Yang contoh kecil aja kita buat 2 roda dulu, nanti akan dapat hasilnya untuk ke-8 itu ya. Teman-teman bisa buktikan nanti setelah untuk melihat jawaban dari sini nomor 4 ini. Jadi ini kan dibuat diameternya 14 dengan 14, berarti dia jari-jarinya 7. Oke, titik pusatnya di sini kita buat. Ini dia rodanya. Kalau tali dililit otomatis dia kan dililit dari sini terus keliling ke sini, dia mengelilingi lingkaran ini sampai ke sini kembali. Nah, hitungan panjang talinya yang ditanya adalah dari sini sampai ke titik akhir di sini, keliling seperti ini teman, hitung dihitung. Nah, diameternya 14 di sini, berarti panjang kita buat ini A, B, C, D. Kita buat ini O besar, ini O kecil. Diameternya 14 dari sini, ini berarti 7, ini 7. Nah, kita tahu teman-teman ya, panjang AB ini sama dengan panjang O besar O kecil. Panjang AB sama dengan panjang O besar O kecil, dimana panjang O besar O kecil ini dari titik tengah pusat bola yang ini dengan ini 7 ditambah 7, berarti diameter sama dengan panjang diameter 14 tadi ya, karena 7 tambah 7 itu 14. Di sini sama dengan 14, berarti AB dengan 14 karena sejajar teman-teman. Ini adalah garis yang sejajar. 14 berarti AB dengan 14 karena sejajar teman-teman. Ini adalah garis yang sejajar. Dan ini tegak lurus terhadap jari-jari lingkaran. Nah, kemudian kita kan disuruh mencari panjang tali. Berarti panjang tali itu adalah panjang AB ditambah panjang CD ditambah panjang ini teman-teman ya, panjang BD kita batasi seperti ini dia teman-teman, panjang BD ditambah panjang CA atau AC. Oke, panjang AB itu kan 14 sama dengan panjang CD juga 14 ditambah BD. Ini kan BD ini kan setengah dari keliling lingkaran ini. Setengah keliling lingkaran kan setengah 2 VR. Itu teman-teman ya. Keliling lingkaran kan 2 VR. Lingkaran 2 VR. Panjang BD itu kan setengah dari keliling ini. Ditambah sama dengan ini teman-teman ya. Setengah dari keliling. Itu 2 VR. Nah, selanjutnya 14 tambah 14 28 ditambah setengah kali 2 20/7 V nya karena jari-jarinya 7 sama dengan ini setengah 2 20/7 dikali 7. Oke teman-teman, kita selesaikan dulu ini teman-teman ya. Ini sama ini. Oke, sama dengan 28 ditambah 22 ditambah 22 sama dengan 22 tambah 22 44 tambah 28 itu 72. Nomor 5 ini
Salah satu kompetensi yang harus dicapai oleh siswa SMP adalah menjelaskan dan melakukan operasi hitung bilangan bulat dan pecahan dengan menempatkan berbagai sifat operasi. Tujuan yang paling tepat dirumuskan adalah, oke, teman-teman, perlu saya beritahukan teman-teman bahwasanya ada 4 unsur pokok dalam perumusan tujuan pembelajaran. Itu biasanya disingkat dengan A, B, C, D, di mana A ini adalah audience, dan B ini adalah behavior, dan C ini adalah condition, dan D adalah degree. Ini audience ini adalah peserta didik, sedangkan behavior ini adalah suatu tingkah laku yang diharapkan dari pembelajaran itu. Sedangkan kondisinya adalah keadaan atau kondisi saat ini ataupun sebelum. Itu dia. Untuk degree adalah pencapaian atau target yang diharapkan. Nah, ini adalah untuk menentukan tujuan pembelajaran. Oke, untuk yang A, dengan cara diskusi, siswa dapat menghitung hasil kali 2 bilangan bulat menggunakan sifat pengurangan. Yang B, dengan menggunakan konsep pengurangan, siswa dapat menghitung hasil bagi 2 bilangan bulat. Yang C, siswa dapat menggunakan sifat ketertutupan pengurangan bilangan bulat untuk menentukan hasil bagi 2 bilangan bulat. Yang D, siswa dapat menggunakan sifat asosiatif penjumlahan bilangan bulat dengan menyelesaikan suatu permasalahan. Yang E, dengan cara diskusi, siswa dapat menentukan hasil kali 2 bilangan bulat menggunakan konsep penjumlahan bilangan. Jadi di sini yang paling tepat adalah jawaban yang C, di mana jawaban yang C itu jawaban yang A, B, dan E itu kurang tepat karena tidak sesuai komponen behavior dan condition. Nah, yang D itu tidak sesuai dengan indikator yang ada, tidak sesuai dengan indikator yang pada soalnya. Nah, yang C itu sudah memenuhi audience, behavior, condition, dan degree.